Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu kembali dengan saya Bilqis Sabila dalam program Juru Bicara. Ya, pemirsa, perkembangan media sosial yang masif saat ini telah menggerus kebiasaan lama yang sebelumnya bersifat konvensional, kini menuju digital. Kebanyakan aktivitas yang umumnya dilakukan secara tatap muka kini mulai bergeser ke digital atau melalui aktivitas media sosial, tidak terkecuali untuk kegiatan politik. Nah, sebagai teknologi digital, kita juga mengenal teknologi baru dengan pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang tentunya memerlukan tata kelola agar dapat dilakukan secara aman dan juga produktif. Dalam hal ini, Kementerian Komunikasi berupaya untuk melakukan penanganan gangguan informasi di ruang digital dan juga pemanfaatan AI. Lantas seperti apa dan bagaimana langkah yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika? Kami sudah terhubung dengan Dirjen IKP Kementerian Komunikasi dan Informatika, Bapak Usman Kansong. Assalamualaikum, selamat malam Pak Dirjen. Waalaikumsalam, selamat malam Bilqis. Baik, Pak Dirjen, kita masih berbicara mengenai antara digital, demokrasi, dan juga pemanfaatan AI, begitu Pak. Sebelum kita jauh membahas sampai ke sana, Bawaslu ini telah memprediksi bahwa puncak hoax pemilu 2024 akan terjadi di bulan Januari 2024. Nah, apa langkah antisipasi yang kiranya bisa dilakukan oleh Kominfo, Pak? Iya, jadi memang teknologi itu ini sedang bertanding dengan demokrasi ya kalau dalam pemilu. Ya kalau kita lihat pengalaman di negara-negara lain, contohlah Amerika misalnya, pada pemilu 2016, Pilpres 2016 yang ditandai dengan kemenangan Trump itu sebetulnya juga menandai keunggulan teknologi digital atas demokrasi. Ya, jadi waktu itu para pengamat kan mengatakan bahwa Donald Trump menang itu karena hoax ya, karena teknologi digital, karena hoax yang disalurkan melalui teknologi digital begitu. Nah, jadi di situ teknologi digital menang melawan demokrasi. Orang menganggap terpilihnya Trump itu tidak demokratis begitu karena menggunakan hoax itu tadi begitu. Nah, kemudian kalau di Indonesia sendiri seperti apa ya? Tentu kita harus antisipasi. Memang betul sekali berkaca pada pemilu 2019, itu pemilu 2019 17 April 2019. Nah, pada bulan Maret atau 1 bulan kurang lebih sebelum pemilu, ya sebelum Pilpres dan Pileg, jumlah hoax memang meningkat. Puncaknya memang ada di Maret, 1 bulan sebelum hari H pemilu. Jadi jumlahnya di atas 300 hoax itu dalam sebulan, menurut catatan Kominfo. Nah, berkaca pada pemilu 2019 memang diprediksi puncak hoax adalah Januari, jadi bulan ini. Ya, bulan ini. Nah, nanti kemudian akan menurun pada bulan pemilu Februari tanggal 14. Nah, setelah tanggal 14 itu hoaxnya akan menurun. Kira-kira seperti itu ya. Nah, antisipasinya seperti apa? Ya, seperti apa? Tentu kita terus melakukan standar operasi prosedur atau SOP yang dilaksanakan oleh Kominfo. Ya, yang pertama melalui literasi digital. Ini adalah upaya pencegahan. Nah, literasi digital yang kita lakukan itu ada kenaikan indeks sedikit. Ya, dan tadi kalau kita bandingkan pemilu 2019 dan 2024, pemilu 2024 hoaxnya itu menurun, jauh menurun dibandingkan 2019. Ya, ada beberapa faktor. Ya, faktor pertama karena suksesnya literasi digital. Terjadi peningkatan indeks literasi digital di Indonesia. Nah, kemudian yang kedua, pemilu sekarang ini itu relatif masa kampanyenya pendek. Jadi memang dimanapun, di negara manapun, hoax itu meningkat di masa-masa kampanye. Ya, di masa kampanye. Di pemilu 2019 itu masa kampanyenya panjang, sampai 8 bulan. Sementara di pemilu 2024, kampanyenya itu kan cuma 90 hari. Ya, kurang lebih 3 bulan, 70 hari lah, 75 hari begitu. Kurang dari 3 bulan.
sehingga ruang gerak hoax itu makin sempit, makin sempit. Nah, yang ketiga di pemilu 2019 itu ada pemanasannya, ada triggernya. Apa itu? Pilkada DKI 2017. Jadi ada residu, ya residu hoax yang berpindah dari Pilkada DKI 2017 ke Pilpres 2019, gitu kira-kira. Nah, di 2024 tidak ada pilkada, tidak ada pilkada DKI, tidak ada triggernya begitu. Nah, sehingga jumlah hoaxnya itu menurun, ya menurun jauh. Ya hoax di 2020, di 2019, hanya di 2019 ya, jadi 4 bulan, yaitu dari Januari sampai April, yaitu jumlah hoaxnya hampir 1000 hoax. Satuannya ya, bukan peredarannya. Itu jumlah satuannya. Nah, di sekarang ini saya kira ya paling banyak perkiraan kita itu mungkin tidak sampai 200, bahkan mungkin seratusan begitu. Ya, nah, tetapi kita tetap melakukan upaya-upaya untuk mencegah. Tadi pertama dengan literasi digital, kedua kita melakukan kontra narasi dengan melakukan take down maupun memberikan stempel hoax, dan yang ketiga adalah penegakan hukum ya. Kita membentuk satgas bersama Polri dan juga Bawaslu begitu. Nah, itu langkah-langkah yang kita lakukan dan kita terus lakukan bukan hanya menjelang pemilu atau saat pemilu, tapi pasca pemilu pun ini ada titik krusial ya, 7 sampai 14 hari setelah pemilu. Itu juga adalah masa yang krusial meski tidak sekrusial di masa-masa kampanye. Tapi di situ ada upaya penolakan hasil pemilu misalnya begitu. Jadi kita tetap jaga, kita rawat ruang demokrasi kita di ranah digital ini begitu dari gangguan hoax. Baik, jadi dapat digarisbawahi bahwa dibandingkan tahun 2019, tahun 2024 ini untuk penyebaran hoax di digital ini sedikit menurun begitu ya Pak Dirjen. Kemudian juga Kementerian Kominfo ini telah menyiapkan langkah baik dari hulu hingga ke hilir dengan melakukan literasi digital, kemudian juga melakukan tindakan yang serius dan cepat dalam menghapus konten negatif, serta juga bekerja sama dengan berbagai pihak begitu Pak Dirjen. Kalau boleh dijelaskan lebih rinci sedikit kepada masyarakat Pak Dirjen, sebenarnya hoax konten yang ditemukan di media sosial dan juga di internet ini sampai sejauh ini berapa dan seperti apa Pak? Ya, jadi Kominfo ini sudah men-take down 51 konten hoax. Kemudian sudah mengeluarkan mengeluarkan klarifikasi terhadap 175 hoax pemilu. Ya, jadi tidak semua hoax itu perlu kita take down. Jadi ada hoax yang perlu kita klarifikasi, kita kontra narasi begitu. Kita beri stempel hoax seperti di layar kita ini. Dan kita sebarkan. Kita sebarkan supaya masyarakat tahu. Nah, ini contohnya Presiden pidato dalam bahasa Mandarin itu adalah hoax ya, hoax, dan kemudian kita berikan stempel. Jadi 175 hoax yang kita klarifikasi dan 51 hoax yang kita take down. Sepanjang 28 November sampai 11 Januari 28 November 2023 sampai 11 Januari 2024. Jadi itu yang kita lakukan ya. Kemudian selama masa kampanye ini berita hoax yang tersebar ya tak sampai 24 jam itu sudah harus kita take down karena kita punya MOU, punya kerjasama dengan platform. Mereka harus memenuhi permintaan take down Kominfo maksimal 24 jam begitu. Nah, tentu seperti saya sampaikan tadi jumlahnya sebanyak 51 konten dan 175 yang kita klarifikasi, 51 konten yang kita take down, itu jauh jumlahnya jika dibandingkan di pemilu 2019. Ya, jadi kita ya bersyukur ya meskipun kita tetap harus waspada. Ya, kita dalam menghadapi hoax ini tidak boleh panik, tapi harus waspada. Dan kita terus mengkampanyekan gerakan pemilu damai. Nah, pemilu damai ini yang kita kampanyekan kepada masyarakat, salah satunya adalah tidak membuat hoax, tidak menyebarkan hoax, tidak lekas percaya dengan hoax. Ya, karena hoax itu
yang bisa membuat kualitas demokrasi turun dan bisa juga menyebabkan polarisasi atau konflik di masyarakat. Ya, karena itu kita terus mengkampanyekan pemilu damai. Jadi kalau orang anti hoax, tidak mau membuat hoax, tidak menyebarkan hoax, tidak percaya pada hoax, maka tidak akan terjadi konflik, tidak akan terjadi polarisasi, yang terjadi adalah pemilu yang damai. Baik, lantas apa saja nanti yang akan harus dilakukan masyarakat agar tidak terlibat sebagai penyebar hoax? Kita akan bahas setelah usai jeda berikut ini Pak Dirjen, dan pemirsa tetaplah bersama kami dalam Juru Bicara.